Polda Metro Jaya memastikan diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan meninggal karena mengakhiri hidupnya sendiri. Hal ini disampaikan di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Wira Satya, dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya, Jakarta, Selasa 29 Juli. Wira mengungkap dari hasil penyelidikan yang dilakukan secara menyeluruh, tim belum menemukan adanya unsur tindak pidana dalam kasus ini. Kesimpulan tersebut diperoleh setelah dilakukan scientific crime investigation hingga evaluasi terhadap sejumlah bukti dan keterangan saksi. Lalu berdasarkan temuan tim digital forensik dari ponsel atau handphone yang digunakan atau dikuasai Arya Daru. Satu temuan menarik pada ponsel almarhum adanya pengiriman email ke salah satu badan amal yang menyediakan layanan dukungan terhadap orang yang mengalami perasaan tertekan dan putus asa. Hasil penyelidikan itu tidak diterima sepenuhnya pihak keluarga. Kakak ipar korban Beta Bagus menyebut almarhum bukanlah orang seperti itu. Di satu sisi, lanjut Bagus, Daru semasa hidupnya juga tak pernah bercerita mengenai beban kerja yang mengarah atau memicu depresi. Bapak Ibu, memang kemudian kami menemukan tadi bahwa di situasi terakhir kehidupannya yang bersangkutan mengalami satu tekanan psikologis. Ya. Lalu berkaitan perilaku self harm, memang itu sesuatu yang umumnya atau sering pada beberapa kasus dilakukan oleh individu. Namun pada orang-orang yang berinteraksi dengan yang bersangkutan di periode terakhir kehidupannya tidak teramati hal tersebut. Yang pertama. Lalu yang kedua juga mengenai bullying, kami mendapatkan data malah sebaliknya. Di lingkungan kerja yang bersangkutan dipersepsikan oleh atasan sebagai staf yang sangat bisa diandalkan. Dipersepsikan oleh rekan kerja sebagai kolega juga yang sangat positif, ya, bertanggung jawab dan juga tempat bertanya dan juga memberikan motivasi kepada rekan kerja atau kemudian kepada junior dan seperti itu. Data yang dihimpun kami melihat kurang lebih sekitar tahun 2021. Awalnya dari data yang dihimpun di tahun 2013. Yang ketiga, ini kami pikir juga sangat penting bagaimana kita memahami situasi kehidupan almarhum, bahwa masa akhir kehidupannya sebagai diplomat, almarhum bertugas yang sangat mulia melakukan perlindungan terhadap warga negara Indonesia. Almarhum adalah pekerja kemanusiaan. Beliau memikul berbagai tanggung jawab menjalankan tugas peran profesional sekaligus peran-peran humanistik sebagai pelindung, pendengar, sebagai rescuer, penyelamat bagi WNI yang terjebak dalam situasi krisis, dengan memastikan bahwa negara hadir bagi WNI yang ada di luar negeri. Bapak Ibu sekalian, perlu kita ketahui bahwa peran tersebut tentu menuntut empati yang tinggi, kepekaan emosional yang mendalam, ketahanan psikologis, sensitivitas sosial, dan ini semua tentu menimbulkan dampak seperti burnout, compassion fatigue atau kelelahan kepedulian, terus menerus terpapar dengan pengalaman penderitaan, vicarious trauma. Nah, dinamika psikologis tersebut kami temukan di masa akhir kehidupannya. Yang keempat, meskipun menghadapi dengan almarhum yang berusaha untuk menekan apa yang dirasakan, membuat almarhum cenderung sulit untuk atau mengalami hambatan dalam mengelola kondisi psikologis negatif yang dialaminya secara adaptif dan cenderung berusaha untuk menutupinya. Dinamika dalam diri tersebut membuat almarhum mengalami hambatan personal untuk akses dukungan, bantuan psikologis dari lingkungan terdekat, dan tenaga profesional serta mental. Setelah terakumulasi penghayatan almarhum tersebut mengenai dirinya, masalah, tekanan hidup di episode terakhir kehidupannya ini, kemudian mempengaruhi proses pengambilan keputusan almarhum terkait cara kematiannya atau upaya untuk mengakhiri kehidupannya. Bapak Ibu, masyarakat sekalian, kami APSIFOR menegaskan bahwa kondisi psikologis individu tidak dapat disederhanakan dari satu aspek kehidupan. Melainkan kita perlu memahami hasil interaksi dari berbagai faktor personal, profesional, sosial, dan struktural. Oleh karena itu tidak ada satu faktor tunggal dapat menjelaskan kondisi psikologis atau kesehatan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.